Ikan-ikan berukuran besar seringkali dianggap hanya hidup di lautan luas dan dalam. Meski tak sepenuhnya salah, namun ternyata ikan air tawar pun ada yang ukurannya sangat besar dan hidup di sungai atau danau yang juga luas dan dalam. Berikut ini adalah 5 ikan air tawar terbesar di dunia. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari channel kami. Keberadaan ikan sturgeon sejak 250 juta tahun yang lalu, menjadikan ikan ini menjadi ikan legendaris. Sejarah pernah mencatat rekor penangkapan ikan sturgeon terbesar yang terjadi pada tahun 1824 di salah satu habitatnya Sungai Volga, Rusia, dengan berat 1,5 ton dan panjang 7,2 meter. Dengan bobot sebesar itu, ikan ini merupakan pemangsa terbesar di perairan tawar. Ikan sturgeon mendiami daerah subtropis yang bersuhu sedang maupun dingin. Ikan ini hidup di area bentik, mengaduk dasar perairan dengan mulutnya, dan menggunakan kumisnya untuk mendeteksi keberadaan kerang, krustacea, dan ikan kecil yang merupakan mangsa mereka. Mereka tidak memiliki gigi sehingga menelan mangsanya tanpa dikunyah. Pernahkah kamu makan hidangan kaviar di restoran? Ya, kaviar atau telur ikan sturgeon merupakan makanan mewah. Harganya bisa mencapai ratusan dolar per porsinya. Oleh karena itu, telur ikan ini dicari oleh banyak orang. Ikan ini menjadi ikan favorit bagi banyak pemancing terutama di Eropa untuk diambil daging sekaligus telurnya. Untuk sekitar 30 gram kaviar, harganya sekitar Rp1.549.000 hingga Rp3.484.000. Kaviar beluga adalah varian paling mahal. Kaviar memiliki harga yang mahal karena ikan betina membutuhkan waktu sekitar 10-15 tahun sampai dia mulai memproduksi telur. Meski ikan sturgeon berukuran besar, namun ikan ini bukanlah merupakan ikan predator. Makanan ikan ini berupa kerang-kerang kecil, udang-udang di dasar sungai dan berbagai macam telur ikan yang berada di dasar perairan. Ikan ini merupakan pemangsa dasar atau bottom feeder. Mulutnya berbentuk lunak dan tidak bergigi. Ikan ini mencari makan dengan mengaduk-aduk dasar perairan dengan mulutnya dan memangsa makanan yang terdapat di perairan keruh itu dengan menghisapnya. Dengan cara makan tersebut, ikan ini sangat bergantung dengan kondisi dan kualitas air. Jika dasar perairan mengandung banyak makanan, perkembangannya bisa menjadi maksimal. Sebagai salah satu ikan raksasa yang pernah ada, ikan sturgeon dapat tumbuh hingga puluhan tahun, bahkan pernah ada yang mencapai umur 100 tahun. Dengan masa hidup yang lama, pertumbuhan ikan ini juga cukup lambat, termasuk masa reproduksi dan perkembangbiakannya sehingga sangat rentan terhadap kepunahan. Untuk mencapai kematangan seksualnya, ikan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Ikan ini siap untuk berkembang biak di umur 6-25 tahun, tergantung pada spesiesnya. Spesies ikan sturgeon yang merupakan spesies ikan terbesar di dunia adalah sturgeon beluga. Ikan yang mampu hidup selama 100 tahun ini selama hidupnya terus tumbuh. Ikan sturgeon beluga dapat tumbuh hingga 7,3 meter dengan bobot mencapai 1.587 kg. Menurut IUCN Red List, populasi ikan beluga saat ini termasuk dalam kategori hampir punah atau critically endangered. Oleh karena itu, ikan ini perlu dijaga kelestariannya. Lele raksasa Mekong adalah juara dunia kelas berat ikan air tawar yang resmi. Menurut Guinness Book of Records, lele Mekong sepanjang 9 kaki yang ditangkap di Thailand Utara pada tahun 2005 memiliki berat yang mencengangkan 293 kg, menjadikannya ikan air tawar terbesar yang pernah tercatat. Terlepas dari ukurannya yang sangat besar, ikan lele raksasa hidup di perairan keruh di sungai asalnya, Mekong Asia Tenggara, di mana jumlahnya menurun drastis sehingga spesies ini berada di ambang kepunahan. Berwarna abu-abu hingga putih dan tidak memiliki garis-garis, ikan lele raksasa Mekong memiliki mata dengan posisi sangat rendah, terlihat sedikit menyedihkan. Mereka dibedakan dari spesies ikan lele besar lainnya karena hampir tidak memiliki sungut, atau kumis, serta tidak adanya gigi. Ketika burayak, mereka memakan zooplankton di sungai dan dikenal kanibal.
Setelah sekitar 1 tahun, mereka menjadi herbivora, dan memakan tanaman dan ganggang. Lele raksasa Mekong memiliki salah satu tingkat pertumbuhan tercepat dari semua ikan di dunia, pertumbuhannya bisa mencapai hingga 200 kg hanya dalam 6 tahun. Mereka bisa hidup hingga 60 tahun. Lele Mekong bermigrasi, spesies ini membutuhkan bentangan sungai yang luas dan kondisi lingkungan yang sangat spesifik untuk perjalanan musimannya untuk bertelur dan berkembang biak. Sementara para ilmuwan tidak tahu persis bagaimana ikan itu bergerak, lele raksasa Mekong diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk makan di Danau Toni Sap Kamboja dan kemudian bermigrasi ratusan mil ke utara ke tempat pemijahan di Thailand. Konservasionis telah berfokus pada ikan lele raksasa Mekong sebagai spesies unggulan untuk mempromosikan konservasi di sungai. Sekarang ilegal di Thailand, Laos, dan Kamboja untuk memanen spesies yang terancam punah, meskipun ikan lele raksasa masih ditangkap secara ilegal, dengan beberapa dijual ke restoran di Vietnam. Di Thailand, ikan lele raksasa Mekong telah berhasil dikembangbiakkan di kolam buatan, tetapi upaya untuk memperkenalkan ikan ini di alam liar sebagian besar gagal. Lele sungai Mekong sebenarnya termasuk dalam keluarga ikan lele hiu, penampilannya sangat mirip hiu, dengan kepala besar dengan mata rendah dan lebar serta mulut ompong dan menganga. Warnanya abu-abu di atasnya dengan perut pucat, dan benar-benar bebas sisik. Aligator termasuk salah satu yang terbesar dari semua spesies ikan air tawar. Ikan aligator gar bisa tumbuh hingga 3 meter dengan berat mencapai 350 pon. Di Texas, Amerika Serikat, pernah ditemukan aligator gar seberat 136 kg. Ikan yang memiliki nama ilmiah Spatula atractostes ini tidak ada hubungannya dengan aligator, sejenis buaya rawa yang ukurannya lebih kecil daripada buaya sungai atau laut. Di Amerika Utara, aligator gar menghabiskan hampir seluruh waktunya di air tawar. Aligator gar mempunyai kepala mirip buaya, dengan gigi tajam yang memudahkan ikan predator ini memangsa hewan hidup. National Geographic menuliskan, kerabat prasejarah dari spesies ini pertama kali muncul 157 juta tahun lalu yang tersebar di banyak negara. Meskipun secara historis ikan aligator gar ditemukan di seluruh lembah sungai Mississippi, bahkan ada yang sejauh utara Iowa dan barat Kansas dan Nebraska, tapi saat ini aligator gar hanya ditemukan di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Ikan aligator gar kini hanya hidup di lembah sungai Mississippi yang lebih rendah, dari Oklahoma bagian barat, Arkansas bagian utara, Texas, sebagian Meksiko bagian selatan, hingga ke wilayah timur Florida. Ikan aligator gar ini mampu menolerir air payau bahkan air asin, tapi lebih suka hidup di aliran sungai besar, rawa, dan danau. Aligator gar memiliki kantung udara yang tebal, kenyal, dan sangat vaskular. Kantung udara ini berperan seperti paru-paru, memungkinkan ikan aligator gar bernapas di perairan dengan kadar oksigen rendah. Ikan predator ini merupakan ikan invasif yang dilarang untuk dipelihara di Indonesia. Ikan aligator dewasa memangsa ikan, kepiting, kura-kura kecil, unggas air, burung, dan mamalia kecil. Aligator gar mampu bertahan hidup beberapa hari tanpa makan, tapi saat suatu tempat tersedia banyak makanan maka ikan ini cenderung makan sebanyak-banyaknya. Dilarang pelihara, dituliskan dalam laman Kementerian Kelautan dan Perikanan, ikan aligator termasuk langka dan tidak boleh dipelihara. Kenapa ikan ini tidak boleh dipelihara di Indonesia? Di Indonesia, larangan pemeliharaan ikan predator ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014. Disebutkan bahwa ikan ini tidak boleh dipelihara, diperdagangkan, maupun dilepas liarkan di wilayah Indonesia. Aligator gar berbahaya dikarenakan memiliki sifat invasif yang bisa merusak ekosistem air alami. Ikan aligator gar tumbuh relatif cepat sehingga umumnya pemelihara lepas tangan saat ikan sudah melebihi ukuran akuarium, kemudian melepaskannya secara liar. Di alam liar, pemangsa alami dari ikan aligator gar adalah buaya, sedangkan ikan muda aligator dimangsa oleh spesies lain. Don't know why you left me bleeding.
Ikan Arapaima gigas adalah ikan air tawar, yang berasal dari perairan di daerah tropis Amerika Selatan. Habitat asli dari jenis ikan predator ini, adalah lembah sungai Amazon. Itu artinya, ikan Arapaima ini bisa ditemukan di negara-negara seperti Bolivia, Brasil, Kolombia, Ekuador, Guyana, Prancis, Peru, Suriname hingga Venezuela. Negara-negara yang telah disebutkan tadi, dilewati oleh lembah sungai Amazon, yang menjadi habitat dari ikan Arapaima. Selain dapat ditemukan di lembah sungai Amazon, ikan Arapaima juga kerap ditemukan di negara-negara dengan iklim tropis seperti Indonesia, Papua Nugini, dan bagian utara Australia. Pada 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa, ikan Arapaima gigas dilarang disebarkan dan dibudidayakan di Indonesia. Alasannya, karena ikan Arapaima bisa mengganggu ekosistem ikan air tawar yang ada di Indonesia. Ikan Arapaima gigas memang memiliki bentuk yang terbilang mirip dengan ikan arwana. Hal ini, karena ikan Arapaima gigas dan ikan arwana masih dalam kelompok yang sama, secara klasifikasi taksonomi. Namun ikan predator ini memiliki ciri khas tersendiri, yang membedakan dengan ikan arwana, yang banyak dibudidayakan sebagai ikan hias. Ikan Arapaima gigas adalah salah satu dari 4 spesies genus Arapaima. 3 spesies lainnya adalah Arapaima mapae, Arapaima agassizi, dan Arapaima arapaima. Menariknya keempat spesies genus Arapaima bersifat invasif. Lebih lanjut, ikan Arapaima gigas juga memiliki nama lain yaitu paice atau pirarucu, dan merupakan ordo Ocetoglossiformes. Sebagai ikan predator, ikan Arapaima pun terbilang cukup rakus. Mereka memakan ikan-ikan kecil dan beberapa hewan di permukaan air. Ikan Arapaima hampir memakan apapun yang bisa mereka telan. Bahkan ikan Arapaima gigas juga bisa memangsa unggas, katak atau serangga yang dekat permukaan air. Ikan Arapaima juga salah satu ikan yang memiliki sifat adaptif. Itu artinya mereka bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Meski terbilang ikan yang cukup adaptif, namun untuk bereproduksi ikan Arapaima sangat bergantung pada musim. Di habitat aslinya di Sungai Amazon, ikan Arapaima betina biasanya bertelur pada bulan Februari hingga April. Tingginya angka reproduksi dari ikan Arapaima gigas ini juga tak lepas dari sifat kompetitif mereka. Secara umum ikan Arapaima gigas mampu bersaing dengan berbagai jenis ikan dalam mencari makanan. Hal tersebut, tentu ditunjang dengan ukuran tubuhnya yang cukup besar. Ikan Arapaima gigas dewasa bisa mencapai panjang 154 cm. Tak jarang ditemukan ikan Arapaima yang mencapai ukuran 2 hingga 4,5 meter. Bobot tubuh ikan Arapaima gigas pun, disebut bisa mencapai 200 kg. Selain ukurannya yang besar, ciri fisik yang ada pada ikan Arapaima gigas adalah sirip pektoral kecil, yang ada di dekat kepala. Umumnya warna tubuh ikan Arapaima adalah abu-abu hijau atau emas dengan pola titik-titik jingga yang menghiasi tubuhnya. Meski ikan Arapaima merupakan jenis ikan predator, tapi dagingnya bisa dikonsumsi, dan jadi salah satu spesies yang cocok untuk dikoleksi sebagai ikan hias. Pari sungai raksasa memiliki sinonim Himantura polylepis. Spesies ini merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia yang dapat tumbuh hingga diameter 1,9 meter dan berat 600 kg. Dalam berkembang biak spesies ini tergolong ovovivipar. Di alam ikan ini mendiami area yang berpasir atau berlumpur dan memangsa ikan-ikan kecil dan invertebrata. Pari sungai raksasa menghadapi ancaman kepunahan dikarenakan banyak diburu untuk diambil dagingnya, sebagai ikan hias akuarium dan adanya degradasi pada habitatnya yang disebabkan oleh adanya aktivitas pembalakan hutan, pertambangan serta pertanian sehingga ikan pari raksasa oleh IUCN dikategorikan sebagai endangered species. Urogymnus polylepis memiliki bentuk lempeng tubuh yang membulat dan berujung lancip di bagian moncongnya. Bagian punggung berwarna coklat polos atau keabuan dengan deretan dentikel kecil di bagian tengah, sedangkan bagian perutnya berwarna putih dengan tepi berwarna gelap. Ekornya panjang seperti ambuk, berwarna polos dan tidak memiliki selaput kulit. Terdapat duri di bagian pangkal ekor dan tidak terdapat duri-duri kecil di sepanjang pangkal ekornya. Kedua mata relatif kecil dan tidak menonjol keluar.
Pemerintah Indonesia melalui KKP menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. Dalam peraturan tersebut pari sungai raksasa statusnya adalah dilindungi penuh. Itulah 5 ikan air tawar terbesar di dunia yang baru saja kita simak. Terima kasih telah nonton video kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.